Saya berasal dulu dari OB, dari orang yang memang dulu kerjaan saya bersih-bersih, nyapu, ngepel, ngelap kaca, itu udah rutinitas sehari-hari saya. Oke, Sobat Hijrah, kita sekarang udah ada di part 2 nih. Dan masih dengan Mas Tio dan juga Wiki. Oke, Mas Tio, penasaran nih. Kenapa harus Semar? Ini kan tokoh pewayangan. Kenapa harus Semar? Jadi memang dulu ketika memang penambangan Semar ini sebetulnya tidak ada filosofi yang spesial sih sebetulnya. Cuma kenapa diambil nama Semar ini lebih ke arah tokoh pewayangan Semar yang mempunyai karakter pantang menyerah, kerja keras. Dari sisi Islamiknya pun bisa kita banyak ambil hikmah dari sisi nama Semar itu gitu sih Mas. Untuk secara singkat gambaran kenapa saya memilih nama AKJ Semar ini. Itu. Oke. Jadi itu ya, yang kenapa harus Semar. Nah Mas, dari sekian bisnis nih, banyak banget pilihannya. Kenapa harus angkringan dan kuliner seperti itu? Jadi yang pertama untuk saya memberi masukan ke sahabat yang lain adalah untuk sebuah inspirasi yang bisa saya gambarkan adalah bisnis yang dimulai itu bukan yang dibicarakan Mas, tapi yang langsung direalisasikan. Bukan hanya wacana, bukan cuma hanya omongan belaka. Itulah dimana bisnis yang akan realisasi ataupun nyata dalam hal kita melakukan sebuah ataupun memulai dari usaha itu sendiri itu Mas. Tadi pilih angkringan? Oh, karena pilih angkringan, satu, saya membaca sebuah potensi di mana khususnya kuliner di Bogor ini, ketika kita ingin sukses, berbedalah daripada orang lain. Karena dengan kita berbeda, ataupun kita mempunyai karakter yang lain, itu yang akan menjadi peluang untuk kita dalam hal mencoba bisnis di sisi AKJ Semar ini. Oke. Ataukah Mas punya kenangan sendiri nih sama Jogja? Karena kan AKJ, angkringan khas Jogja. Tuh, jadi kalau dari pengalaman sendiri sebetulnya banyak. Dalam halnya Semar ini banyak, angkringan sendiri ini banyak di mana saya belajar dalam halnya melalui banyak proses, karena proses tidak akan mengkhianati hasil itu benar adanya. Yang kedua, tidak mudah dalam halnya kita hanya impian, punya mimpi tapi tidak merealisasikan, itu sama aja bohong. Terus yang ketiga, banyak pelajaran yang ketika saya ambil di Semar ini, kita harus tulus ataupun secara berkesimpul dengan yang di atas ini cukup harus punya interaksi Mas ketika kita memulai usaha. Jadi cuma bukan hanya mimpi ataupun hanya omongan doang, itu sih Mas sebetulnya. Oke, Mas ngomong mengenai tips nih. Jadi banyak banget mungkin di luar sana Sobat Hijrah yang pengen banget mulai usahanya. Ada yang mungkin kalau ada yang punya modal mungkin masih dia akan mudah berekspansi gitu. Kalau misalkan yang nggak punya modal atau modalnya kecil, ada tips nggak dari Mas Tio? Dulu Semar ini sendiri memang no limit ataupun no modal. Di modal yang dulu saya gambling di angkringan Semar ini hanya mengandalkan dari sisi pendapatan sisi saya sendiri yang minim, karena saya pun berasal dari orang yang biasa aja. Bahkan saya dulu dari orang yang nggak punya Mas, dulu saya jalan untuk sekolah aja, saya dulu jalan kaki. Untuk saya kuliah pun saya dulu pakai motor paling jelek satu kampus. Jadi memang proses demi proses saya ilhami sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Memang usaha yang akan jadi ini karena kita memang sudah berdarah-darah dari bawah. Kita berasal di mana kita bukan berasal dari orang yang nggak punya, tapi dengan punya tekad dan mimpi, dengan keridhaan yang di atas, itu yang akan membuat di mana semangat kita ataupun secara rezeki kita masih bisa kita ubah. Dan satu tipsnya lagi adalah cintailah ibumu, karena ibumu adalah memang pesan dari Rasulullah. Ketika anak belum sukses, berbaktilah sama orang tua, khususnya ibumu. Itu sih Mas, ke arah sana. Oke, Mas, pasti sebelum Mas mulai berbisnis pernah dong jadi karyawan? Iya betul, saya dulu pernah jadi karyawan. Nah itu kerja di mana Mas dulu Mas? Saya dulu kebetulan kerja di salah satu perusahaan swasta di bidang penjualan. Saya berasal dulu dari OB, dari orang yang memang dulu kerjaan saya bersih-bersih, nyapu, ngepel, ngelap kaca, itu udah rutinitas sehari-hari saya.
Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kapasitas pekerjaan saya memang bisa diandalkan, bisa cekatan, akhirnya step by step, tahun demi tahun, bisa saya laluin dengan kerja keras ataupun dengan kerja yang cukup intens berbeda daripada yang lain. Karena kalau yang lain bekerja hanya setengah porsi, kalau saya mengerjakan 3-4 porsi yang lebih beda daripada yang lain. Itu sih salah satu di mana saya memang berasal dari orang yang bukan apa-apa bisa menjadi sesuatu melalui hijrah yang cukup panjang, hijrah yang cukup luar biasa, pengalamannya mengajarkan saya untuk dewasa, tidak bisa diwakilkan orang-orang lain, yang didasari tidak ada modal, karena basically saya bukan orang mampu, yang saya punya itu hanya mimpi dan dream. Itu yang menguatkan saya, tekad, tujuan, dengan berinteraksi sama yang di atas, melalui ridhonya seorang ibu, itulah kunci sukses. Di usia saya sekarang umur 30 tahun, tapi banyak pencapaian yang bisa saya banggakan. Dari sisi pendapatan, dari sisi pekerjaan, itu yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadilah anak muda yang bisa menjadi panutan untuk banyak orang. Jadi jangan pernah berdiri di ketiak orang tua, jangan pernah berdiri dari kekayaannya orang tua, karena suatu saat orang tua pasti akan ada mautnya sendiri. Dan harta itu juga nggak akan kekal ya Mas ya. Yang namanya pengalaman, ilmu akan dibawa kemanapun kita pergi. Betul, Mas. Oke. Nah, inspiratif banget. Jadi sempat jadi OB dan sudah menjadi Mas Tio yang sekarang. Ya, itu udah sangat perubahan yang sangat-sangat bagus dan signifikan, Mas. Ya, betul, Mas. Nah, kalau misalkan tips pribadi Mas, tips pribadi yang kalau tadi mungkin tips bisnisnya. Ya, betul. Kalau ini tips pribadi biar jadi seperti Mas Tio itu gimana, Mas? Jadi yang pertama, jika ingin memulai sebuah usaha itu satu, tanamkanlah mental. Bukan berasal kita punya uang ataupun punya modal, tapi keahlian tidak ada. Tapi ketika dibalik, punya keahlian tapi tidak modal itu sama aja bohong. Jadi yang pertama adalah satu, tanamkanlah sebuah mental yang cukup luar biasa. Jangan pernah, saya selalu banyak bilang ke teman-teman saya ataupun mengisi di beberapa motivasi entrepreneur, jadilah sebuah kepribadian ataupun mental, jangan mental tempe. Jangan mental tempe. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kerja keras, kerja cerdas itu menentukan sebuah kesuksesan. Untuk memperlancar itu semua adalah sedekah. Yang ketiga, cintailah ibumu, karena dengan ridhonya ibumu, Tuhan ataupun Allah akan tahu, akan menjawab setiap doanya dari seorang ibumu. Makanya buat saya, untuk anak-anak muda, cintailah ibumu. Cintailah ibu. Karena tidak ada ridho dari seorang ibu di dunia ini sama aja akan bohong. Ada beberapa poin yang sudah bisa dapat diambil ya oleh sahabat hijrah. Jadi ridho orang tua, terutama ibu kita itu penting. Dan kalau misalkan pengen berbisnis, mulai. Jadi kalau misalkan sekedar wacana, ide tanpa dituangkan dan dilakukan, ya nothing Mas ya. Jadi nggak akan pernah bisa terlaksana. Dan tempat seluas ini itu juga bukan suatu proses yang gampang dan mudah ya Mas ya. Mas juga mulai dari nol, dari OB dulu. Dan jangan salah, OB sudah dan sekarang jadi owner dan sempat kuliah juga Mas ya. Kuliahnya di mana Mas? Saya dulu kebetulan kuliah di BSI yang di Cimanggu. Saya lulusan dari sana. Terus yang kedua memang ketika saya memang lulus kuliah pun perih juga. Saya sambil bekerja, karena saya hanya punya tekad dan mimpi. Saya wujudkan bisa lulus dari sana menggunakan motor yang sangat jelek. Walaupun bisa dibilang ya cewek pun dulu nggak mau sama saya mungkin Mas, karena saya udah lama. Sekarang pasti banyak dong Mas. Cewek mana mau Mas dengan motor butut itu, maksudnya udah lama, udah kumel, udah pulang kerja gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa buktikan kapasitas. Kalau Allah ini tidak tidur. Allah ini selalu membaca setiap hatinya manusia. Jika kita punya rasa ataupun ingin berkembang. Itu sih Mas sebetulnya. Oke, kalau misalnya kita mau berusaha pasti ada jalan. Insya Allah ada jalan. Betul. Mas, Mas nggak setiap hari kerja kan ya? Ada work life balance dong. Kalau misalkan selain ngurusin angkringan, ngapain aja nih Mas? Hobinya mungkin atau kesehariannya ngapain aja? Kebetulan kalau hobi saya itu adalah traveling, naik gunung. Tentang gunung ataupun traveling, banyak pelajaran yang saya ambil. Saya naik gunung kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun, lama juga ya? Lama juga. Saya kebetulan sudah yang puncak tertinggi yang pernah Mas daki mana nih? Saya kebetulan hal gila yang pernah saya lakuin sama istri adalah kita prawedding di Puncak Rinjani. Wah, romantis banget ya. Di puncak Gunung Rinjani. Ya, Puncak Gunung Rinjani kita melakukan prawedding. Banyak pelajaran dalam hal bisa
bisa berbareng sama dengan istri kita mengambil photoshoot di sana. Tidak mudah kita untuk mendaki, kurang lebih 7 hari ketika puncak Rinjani. Di sana kita memang bertaruh nyawa, di sana siklusnya dingin, rasa lelah, rasa capek itu sudah pasti. Tapi terbayarkan dengan hasil foto yang bagus. Yes, itu loh Mas. Makanya dan juga kehidupan cinta yang sampai sekarang masih awet. Alhamdulillah, ya? Kebetulan. Tidak nambah Mas, kebetulan cukup 1. Kalau nambah itu jangan Mas, bahaya. Kalau putra putri sudah ada Mas? Kebetulan kalau anak saya ya saat ini ada 2, yang pertama itu 2 tahun, yang kedua itu usia 6 bulan. Makanya kan ada terselip nama di sini. Kalau kita berbicara ada logo AKJ Semar di belakang, itu Mas Linggar. Oke. Itu Mas Linggar itu anak saya. Anak pertama atau anak pertama saya. Anak pertama, Karena ada filosofi yang pernah Linggar. saya baca. Ketika kita mencantumkan sebuah anak, itu akan rezeki itu akan bertambah lagi. Itu yang pernah saya ilhami sekarang saat ini, dan alhamdulillah dengan existingnya Semar saat ini bisa menjadi inovasi ataupun masukan buat anak-anak muda semuanya. Kelolalah dalam pikiran ini untuk menjadi positif, itu sih Mas sebetulnya. Mas, yang saya dengar nih katanya kalau misalkan AKJ ini nggak cuma 1 cabang nih, katanya di Bogor ada 5. Bener Mas? Betul, dan itu di mana aja kalau boleh tahu? Kalau yang cabang pertama kita itu ada di Air Mancur, yang kedua di Tanah Baru, yang ketiga di Pajajaran, yang keempat di Bubula, yang kelima kita ada di Jalan Baru. Kita akan buka 3 store baru di daerah Pakansari. Yang kedua memang kita lagi ke arah BNR, yang ketiga lebih ke arah kita lagi negosiasi ke arah Tajur Mas, ekspansi ke arah sana. Oke, semoga lancar ya Mas ya ekspansinya, mudah-mudahan. Dan buat Sobat Hijrah, misalkan yang lagi main ke Bogor ya Mas ya, terus apalagi misalkan yang orang Jogja nih, atau rindu suasana Jogja gitu, tapi lagi di Bogor, kemana? Ke AKJ aja, dan ada beberapa cabang juga gitu. Nah Mas, kalau kita balik lagi nih ke AKJ, kalau misalkan kita ngomongin mengenai kru AKJ, apresiasi apa yang diberikan atau akan diberikan oleh Mas Tio kepada kru AKJ ini? Karena memang kru AKJ Semar ini saat ini, di kondisi saat ini yang paling susah di pandemi corona ini, memang prinsip hidup saya tidak mau untuk dalam halnya mengurangi 1 karyawan pun dari sisi AKJ Semar. Saya dan teman-teman tim semua sedang berpikir hebat bagaimana caranya kita lulus dari sisi pandemi corona saat ini. Yang kedua, memang planning saya ke depannya adalah apa? Ketika saya akan menunjuk Bank Muamalat untuk didaftarkan dalam sebuah program. Yang pertama, 1 program haji untuk saya bersama keluarga. Terus yang kedua, mendaftarkan untuk 5 orang per tahun untuk saya dan kru yang memang terbaik untuk bisa saya ajak berangkat sama-sama Mas. Amin. Niat mulianya semoga bisa dikabulkan dan juga diaminkan oleh Sobat Hijrah. Nah Mas, pertanyaan selanjutnya, kapan bertemu dan kemudian klik nih sama Bank Muamalat sebagai partner? Itu kapan Mas? Jadi kebetulan saya memang mendapatkan sebuah, ya biasa di Go, kita di sosmed, di medsos, mencoba-coba dari sisi saya mencari sebuah relasi yang memang dalam hal bisa diajak kerjasama dan klik dari sisi hati ataupun secara finansial. Kurang lebih sudah terjalin hubungan 3 tahun dan menjadi nasabah yang cukup priority. Makanya Bank Muamalat sangat menjadi teman ataupun menjadi partner untuk dari sisi AKJ Semar ini untuk yang baik, untuk dan punya visi tujuan yang sama. Betul sih Mas. Oke. Mas, kita kan lagi dalam kondisi pandemi nih. Iya, betul. Itu gimana sih imbasnya terhadap bisnis AKJ ini, dan cara Mas dan juga kru menghadapi pandemi ini gimana? Yang pertama, 1, banyaklah tetap berbuat baik. Jika memang kita tidak bisa sadari, semua rezeki ini sudah ada Allah yang ngatur. Tidak akan semua ini ketukar ataupun secara tidak langsungnya kita tidak diberikan rezeki sama Gusti Allah. Jadi jangan pernah dalam hal yang mengeluh. Yang kedua, tetap bekerja keras. Yang ketiga, kita lebih berinovasi. Yang keempat, corona ini mengajarkan kita untuk lebih dalam halnya berinovasi ataupun lari lebih kencang daripada sebelumnya. Jadi ambil sisi positif, jangan dari sisi negatifnya. Tetap ada hikmah di balik segala ujian ya Mas ya. Betul. Nah Mas, karena ini pandemi, bagaimana AKJ itu menyiapkan protokol kesehatan nih kalau misalkan yang mau berkunjung ke AKJ? Jadi yang pertama memang kita menerapkan sistem 3M juga, mengikuti anjuran pemerintah. Yang kedua, wajib menggunakan masker. Yang kedua tetap
kondisional kita cuci tangan di air yang mengalir, yang ketiga tetap jaga jarak. Itu sih memang kita patuhi banget. Kapasitas saat ini juga kita hanya menerapkan 25% dari total kuota yang memang menampung di sini. Tidak dalam halnya jam malam sendiri kita patuhi maksimal sampai jam 10 sampai take away, dan in sampai jam 8 malam. Kebetulan seperti itu, Mas. Jadi tetap patuh protokol kesehatan. Iya, ya? betul. Oke. Mas Tio, mau nanya nih. Jadi dari sepanjang Mas menjalankan usaha, capaian paling tinggi dalam diri Mas atau dalam hidup Mas itu apa? Pencapaian terbesar saya adalah saya bisa mengajak bersama 16 keluarga orang dari keluarga saya. Itu kita bisa berangkat umroh sama-sama di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya kurang lebihnya lupa. Kita di sana 16 bersama saya, ibu saya, anak saya, mertua saya, guru ngaji, semua saya ajak. Kebetulan itulah pencapaian di mana mimpi yang paling terindah di dunia ini ya adalah bisa berangkat ke sana, bisa melihat Makkah, bisa melihat Baitullah Al-Mukarramah di sana. Dan dengan orang-orang tersayang, Mas? Iya, dengan orang-orang tersayang. Saya tidak memberikan semua pencapaian terbesar ini bukan berdasarkan harta, bukan hanya rupiah, bukan hanya mobil mewah, tapi momen di mana kita bisa berangkat sama-sama ke sana di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling terjabahnya doa. Ada terselip sebuah momen yang ketika saya ingat banget adalah apa? Ketika saya melakukan sebuah proses umroh, saya melakukan sebuah doa di mustajabnya doa, paling mustajabnya doa di dunia, itu di depan searahnya pintu Ka'bah. Saya berdoa di depan searah pintu Ka'bah, ya Allah, murahkan, lancarkanlah segala jalan usaha saya. Dari situ, setelah saya pulang, realisasi itu nyata depan mata saya. Dan dipermudah segala halnya. Makanya untuk anak-anak muda, jangan menunggu waktu, berangkatlah selagi kita punya umur. Karena umur tidak mungkin, kita tidak ada yang tahu. Tapi selama kita diberikan nyawa, diberikan sebuah finansial yang cukup, satu kunci sukses buat anak-anak muda yang lainnya adalah berangkatlah ke sana, pasti akan sukses. Itu jaminan yang saya jamin. Inspiratif banget, Mas. Semoga yang udah disampaikan oleh Mas Tio itu bisa diambil hikmahnya oleh Sobat Hijrah semua. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, apapun kondisi Sobat Hijrah, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, semua orang berhak sukses. Semua orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga membagikan kebahagiaannya kepada orang-orang tersayang. Nah, Sobat Hijrah, sampai sini dulu obrolan kita dan sharing kita bersama Mas Tio, owner dari AKJ Semar. Buat kamu yang lagi mampir ke Bogor dan juga pengen banget ngerasain suasana Jogja, makanan khas Jogja, terutama angkringan, mampir aja ke AKJ Semar ini yang udah dibuka di beberapa daerah di Bogor. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah di-sharing oleh Mas Tio bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Sobat Hijrah, dimanapun kalian berada. Dan tipsnya adalah salah satunya, mulailah terlebih dahulu. Apapun rencana kalian tanpa dimulai tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah sukses. Nah, Sobat Hijrah, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video-video kajian muamalat. Dan satu lagi nih, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar selalu update video-video dari kajian muamalat. Saya Wiki, sampai ketemu di My Hijrah Adventure selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.